Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar pagi ini? Semoga semua dalam keadaan sehat walafiat, terhindar dari mara bahaya, dan selalu happy dalam kondisi pandemi saat ini. Pada pertemuan kali ini kita akan coba membahas terkait materi basic life support atau yang kita sering dengar yaitu bantuan hidup dasar. Prinsip dari bantuan hidup dasar yaitu jangan sampai kita menjadi korban selanjutnya dan jangan memperparah keadaan. Hal ini penting dilakukan karena kita akan memberikan pertolongan ya terhadap korban. Jadi jangan sampai kita nantinya juga akan menjadi korban sehingga kita butuh pertolongan. Kemudian jangan sampai memperparah keadaan. Jadi sedemikian rupa ataupun dalam kondisi apapun kita coba tenang dan jangan sampai kita salah mengambil tindakan ya. Misal contoh ketika kita curigai pasien itu atau korban itu mengalami fraktur servikal, akan tetapi kita dengan seenaknya memindahkannya, itu akan memperparah kondisi dari korban. Pada kondisi emergensi, kita memang dipacu oleh waktu. Untuk itu, kita dituntut untuk melakukan tindakan yang cepat dan tepat, ya. Sehingga kerusakan otak yang kita takutkan itu tidak terjadi, ya. Karena otak merupakan pusat pengaturan tubuh kita. Kalau semisal otak tidak tersuplai oleh oksigen dan darah dalam persekian menit, itu bisa mengalami kerusakan otak permanen ya. Untuk itu kita harus cepat dan tepat. Berdasarkan riset mengatakan bahwasanya apabila kita mengalami keterlambatan dalam memberikan bantuan hidup dasar, 1 menit itu keberhasilannya 98%. Kita terlambat 1 menit. Kita terlambat 3 menit keberhasilannya 50%. Dan apabila kita terlambat 10 menit keberhasilannya hanya 1%. Jadi memang di sini kita berpacu dengan waktu. Nah, ini adalah rantai keberlangsungan dari bantuan hidup dasar. Ini terdapat perbedaan antara penanganan ketika di dalam rumah sakit HCA, Hospital Chain of Survival, kemudian ada OSCA, ini di luar rumah sakit, out of hospital ya. Jadi perbedaannya ketika di rumah sakit sudah mempunyai sistem ya, sistem penanganan atau sistem pemberian bantuan hidup dasar. Di situ ada kode blue beserta personilnya. Jadi ketika di rumah sakit kita cukup aktifkan sistem emergency, kemudian timnya datang untuk menangani pemberian bantuan hidup dasar. Tapi ketika kita di luar rumah sakit, kita menghubungi sistem emergency, kemudian kita berikan tindakan. Tindakan kita adalah kompresi dada ya, sampai dengan bantuan datang dengan menggunakan atau membawa alat AED, baru kita transportasi. Tujuan dari BHD adalah yang pertama mencegah berhentinya sirkulasi dan respirasi. Nah, ini yang menjadi tujuan pertama, karena kalau sudah sirkulasi dan respirasi berhenti, otomatis otak tadi tidak tersuplai. Kemudian yang kedua adalah memberikan bantuan eksternal terhadap sirkulasi dan ventilasi dari korban yang mengalami henti jantung atau henti nafas melalui resusitasi jantung baru. Ya, jadi diberikan bantuan eksternal. Ketika kondisi sirkulasi dan ventilasinya lemah, diberikan bantuan eksternal dengan memberikan
RJP atau resusitasi jantung paru atau CPR. Ya. Bagaimana tahapannya nanti kita bahas di tahapan berikutnya. Indikasi dari BHD adalah henti nafas dan henti jantung. Ya. Karena tadi suplai oksigen dan suplai sirkulasi supel darah jangan sampai terganggu pada otak. Ya, kalau sudah mengalami kondisi ini, kita wajib berikan bantuan hidup dasar. Henti nafas, tanda-tanda henti nafas ya berarti tidak ada pergerakan dinding nada. Ya, jadi dinding dadanya diam saja, rongga torak terdiam. Kemudian tidak ada aliran udara pernafasan. Kita periksanya dengan apa? Look, listen, and feel. Ya, melihat dinding dada, mendengarkan suara nafas, merasakan hembusan nafas, ya, sehingga kita bisa tahu, oh ini korbannya tidak ada nafas. Kemudian penyebab henti nafas bisa jadi penyebabnya adalah tenggelam, kemudian stroke, obstruksi sumbatan jalan nafas, epiglostitis, kemudian overdosis obat, tersengat listrik, infak miokard, tersambar petir, koma akibat berbagai macam kasus. Nah, ini beberapa indikasi yang bisa menyebabkan henti nafas atau beberapa kondisi yang bisa menyebabkan henti nafas. Adapun algoritma yang terjadi yang sering kita pelajari pada serangan jantung pada orang dewasa adalah seperti ini. Ya, jadi ketika di tempat kejadian perkara atau TKP kita meminta bantuan untuk menghubungi pusat pelayanan kesehatan yang ada. Apabila dia bernafas, ya kita periksa, kita pantau nafasnya. Apabila tidak bernafas dan tidak ada nadi, ya kita berikan tindakan RJP atau CPR. Ya, baru sampai dengan petugas kesehatan datang dengan menggunakan AED. Karena AED sekarang sudah umumnya sudah banyak di pusat pelayanan publik, itu sudah banyak AED. Kemudian pada tahapan BHD kita harus ingat, ya, yaitu survei primer, berfokus pada perbaikan sirkulasi dan bantuan nafas. Ingat rumusnya. Ya, kalau ingat survei primer itu berarti A, B, C, D. Ada E-nya, ya, airway, breathing, sirkulasi, defibrilator, dan exposure. Tapi kalau untuk bantuan hidup dasarnya paling tidak 4 item ini, A, B, C, D, ya. Karena D-nya ada defibrilator kalau misalnya ada alat pacu jantungnya. Tapi kalau di rumah sakit insya Allah ada, ya. Ini algoritmanya bantuan hidup dasar. Yang pertama yaitu mengenali tanda henti jantung, ya. Jadi tahapan pertama ketika kita mendapati korban, pastikan keadaan lingkungan aman bagi penolong. Ingat 3A tadi. Aman diri, aman lingkungan, aman korban. Ya. Karena kondisi sekarang itu pandemi, ya kita harus menggunakan APD yang baik, ya. Masker, kalau ada handscoon, ya. Apron, kalau di intrahospital ada, ya. Setelah itu, setelah 3A, yakin 3A aman, selanjutnya kita cek kesadaran korban, ya. Panggil nama korban, goyang bahunya secara gentle. Jadi Pak atau Bu, kita sembari menggoyangkan bahunya. Berespon atau tidak itu korban, ya. Kalau semisal tidak berespon, ya kita cek pernafasannya. Ya, kalau semisal ini kita cerita di intrahospital, ya, kita cek nadinya, nadi karotis. Nadi karotisnya ada tidak denyutannya. Sembari cek nadi karotis, kita juga bisa cek pernafasan, ya. Kalau semisal nadinya nggak ada, ya, kita
memperbaiki posisi korban dan mengatur posisi penolong serta mengaktifkan sistem emergency. Aktifkan kode blue kalau di rumah sakit ya, atau di pelayanan kesehatan aktifkan kode blue sehingga tim kode blue-nya akan segera datang untuk memberikan bantuan. Nah, ini nilai respon pasien segera ya. Kalau tidak perlu memindahkan pasien ya tidak perlu dipindahkan, tapi kalau perlu dipindahkan ya dipindahkan. Tapi sebaiknya menunggu timnya datang. Ya. Karena kalaupun kita sendiri atau satu atau dua orang ya akan kesulitan, apalagi kalau korbannya badannya lebih besar. Selanjutnya aktifkan EMS, Emergency Medical Service. Tadi berteriak minta tolong kepada orang lain, atau kalau kita punya handphone ya kita telepon, kalau di pelayanan kesehatan ya kita langsung aktifkan sistem emergensinya. Ya. Kalau memang bisa disampaikan juga nanti menggunakan AED, membawa AED ya, Automated External Defibrillator. Ya. Jadi setelah kita cek korban, kita harus aktifkan sistem emergency. Selanjutnya periksa nadi karotis tadi. Nah ya, periksa nadi karotis selama kurang lebih 10 detik ya, sekaligus kita look, listen and feel. Nadi dan nafas kita periksa ya. Bila tidak ada nadi dan nafas, kompresi dada. Ya. Bila nadi teraba, berikan bantuan nafas 2 kali. Dan pantau selama 2 menit. Ya. Karena ini BHD-nya ada di pelayanan kesehatan, memberikan nafasnya dengan BVM ya, dengan alat bantu nafas BPM. Kemudian kita pantau selama 2 menit. Kalau tidak ada ya, kita pantau kalau tidak ada nafasnya hilang, kita berikan rescue breathing ya, 20 kali ya, 20 atau 24 kali per 2 menitnya. Jadi 1 menitnya 12 kali. Ya. Tapi apabila nadinya tidak teraba, kita kompresi. Tapi bila kalau nadinya ada tapi nafasnya nggak ada, kita berikan nafas ya. Tapi untuk penolong awam, segera lakukan kompresi saja, hand only, sampai dengan petugas kesehatan atau AED tersedia ya. Nah ini perbedaannya ketika orang awam, semisal walaupun dia di rumah sakit tapi tidak di UGD atau di ICU, mungkin di kebun, di taman atau di parkiran atau di tempat yang lain, ketika kita menemukan korban itu langsung kita hand only saja, kompresi saja. Ya, karena kalau orang awam tidak paham terkait dengan letak nadi karotis di mana. Nah ini look, listen and feel ya, dengan head tilt chin lift ya. Jadi kita melihat dinding dada, merasakan hembusan nafas dan mendengarkan hembusan nafas ada tidaknya. Nah ini head tilt chin lift membuka saluran nafas. Apabila kita ingin memberikan bantuan ventilasi dengan BVM, dengan bantuan alat bantu nafas ya. Tapi kalau korban trauma, kita menggunakan jaw thrust ya. Prinsip RJP kualitas tinggi, kecepatan paling sedikit 100 sampai 120 kali per menit ya, kecepatan kompresi, kedalamannya 2 sampai 2,4 inci, 5 sampai 6 cm. Biarkan dada recoil setelah kompresi, jadi tetap berikan kesempatan untuk dada mengembang sesuai dengan strukturnya. Kemudian minimalkan interupsi terhadap kompresi dada, jangan sampai kita sering berhenti untuk kompresi ya, menyeka keringat atau berhenti minum segala macam ya, diminimalkan. Hindari ventilasi yang berlebihan ya, sesuai dengan tekanannya, alat bantu nafasnya. Apabila ada kawan yang lain, bergantian ya apabila lelah. Nah, ini prinsip RJP kualitas tinggi. Nah ini harus dilaksanakan dan
sesuai dengan prinsip-prinsip ini, yaitu untuk memberikan RJP kualitas tinggi dengan baik. Nah, adapun lokasi kompresi, nah, di sini biasanya 3 jari di bawah PX ya, tulang sternum, tulang tengah dada itu ya, 3 jari di bawahnya. Mohon maaf, mid sternum, jadi di mana, di tengah tulang sternum itu lokasinya ya, lokasi pijatannya. Dan posisinya begini, jadi tangan itu lurus, nggak boleh bengkok ya. Kemudian posisi badan begini di samping korban, dan yang bergerak adalah pinggulnya yang bergerak, bukan pinggangnya, pinggulnya yang bergerak ya. Nah, apabila tersedia AED ya, baru langsung kita pasang itu AED. Tapi kalau semisal belum tersedia AED, kita berikan kompresi terus dan ventilasi kalau ada di pelayanan kesehatan. Kalau sudah tersedia, langsung pasang PAD-nya, public access defibrillatornya, kemudian langsung dianalisa secara otomatis ya oleh alat itu. Jika AED tidak tersedia, maka lanjutkan sampai tim bantuan hidup lanjut datang atau korban bergerak. Ya. Nah, ini sudah banyak sekali macam-macam AED yang bisa dimiliki, tapi harganya masih cukup mahal ya. Jadi mungkin pelayan-pelayan publik itu yang harus mempunyai. Nah, seperti ini alatnya. Jadi ini secara otomatis memberikan kejut jantung. Kita tempelkan padnya di 2 sisi ini ya. Kemudian instruksinya nanti otomatis memberikan instruksi. Nah, ini cek irama pada saat pemasangan AED ya, tapi ini secara otomatis bisa dilaksanakan oleh mesin itu. Kemudian apabila korbannya adalah anak-anak, bayi ataupun anak-anak ya, RJP tetap bisa dilaksanakan dengan prinsip alurnya sama dengan korban dewasa. Yang membedakan adalah kedalaman kompresinya ya, 1,5 sampai 2 inci. Kalau tadi 2 sampai 2,4 inci atau 5 sampai 6, ini 4 sampai 5 cm saja. Dan menggunakan misal bayi ya, kita pakai 1 atau 2 ibu jari, tapi kalau anak kita menggunakan 1 tangan saja. Kekuatannya ya disesuaikan dengan kondisi anaknya ya, berat badannya ya, besar kecilnya ya, itu disesuaikan. Jadi tetap bisa dilaksanakan pada bayi ataupun anak. Nah, seperti ini ya, untuk bayi menggunakan 2 ibu jari atau menggunakan 2 jari untuk bayi. Kalaupun anak untuk menggunakan 1 tangan. Kompresi juga bisa dilakukan atau RJP bisa dilakukan pada ibu hamil ya. Pada ibu hamil prinsipnya sama dengan orang dewasa ya. Tapi sebelum kompresi lakukan pergeseran uterin ke bagian kiri ya, digeser perutnya itu, digeser dulu ke kiri ya, bisa pakai 2 tangan ataupun 1 tangan. Bila tidak memungkinkan, tempatkan korban lateral kiri dengan kemiringan 30 derajat. Jadi dipasang papan keras kemudian dimiringkan ya, dimiringkan. Tapi kalau semisal itu pun juga tidak memberikan pertolongan ya, untuk dilakukan SC sito ya, tindakan sesar dengan kondisi sito ya, atau segera. Nah, ini gambarnya. Ini untuk memindahkan uterin, kita geser ke sisi sebelah kiri. Fungsinya apa? Untuk
menghindari penekanan dari vena cava, ya, aliran atau sirkulasi darah. Karena kan di sini ada janin itu ibu hamil. Atau dimiringkan seperti ini, ya, dengan papan pengalas dimiringkan, kemudian memberikan BHD-nya dari samping, kemiringan 30 derajat. Apabila setelah kita berikan BHD sudah selesai dan atau ada respon dari korban, semisal dia berespon nadinya ada dan nafasnya ada, kita kalau ini di luar rumah sakit kita berikan recovery position atau posisi mantap. Posisi mantap itu dengan cara begini, dimiringkan seperti orang tidur ke samping, menghadap ke samping, ya. Jadi ini dilakukan untuk menghindari aspirasi, ya, aspirasi dari, karena kan ini pasien atau korban tidak sadar, jadi kehilangan refleks batuk, refleks menelan, sehingga penumpukan sekret atau cairan lendir di saluran pernafasan tidak terjadi dengan kondisi miring begini. Kemudian apakah indikasi untuk RJP dihentikan? Nah, ini ada beberapa hal. Yang pertama adalah kembalinya ventilasi dan sirkulasi spontan. Jadi ketika kita berikan kompresi, kemudian kita periksa, setelah 5 siklus itu kita periksa, ada nafas misal, atau ada nadi, ada nafas, ya bisa kita berhentikan, ya. Atau tiba-tiba pasien ini bergerak, ya kita hentikan. Kemudian kondisi yang kedua adalah adanya tim bantuan hidup lanjut. Tim bantuan itu datang, ya sudah kita serahkan kepada ahlinya. Kemudian kondisi yang ketiga adalah penolong lelah. Ya kalau sudah lelah, nggak ada yang menolong lagi, ya sudah berhenti. Makanya tadi di awal saya sampaikan jangan sampai menjadi korban berikutnya. Atau adanya do not attempt resuscitation, ya. Adanya tanda-tanda untuk memberhentikan resusitasi dengan adanya muncul tanda-tanda kematian, ya. Kemudian 30 menit setelah asistol, ya. Jadi setelah asistol kita tunggu 30 menit, tidak ada perubahan, ya sudah kita berhenti RJP-nya, ya. Demikian penyampaian materi terkait dengan bantuan hidup dasar atau basic life support atau RJP yang bisa saya berikan. Mudah-mudahan ini dapat memberikan manfaat untuk semuanya. Dan apabila saya dalam menyampaikan materi ini ada kesalahan, saya mohon maaf yang sebesar-besarnya. Dan apabila tayangan ini bermanfaat dan ingin terus mendengarkan materi-materi berikutnya, bisa di subscribe di channel Abuya Family. Terima kasih atas perhatiannya. Akhir kata, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.